Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah menyanyikan puji-pujian kami kepadamu. Kami rindu untuk kami boleh menyenangkan Engkau berdasarkan dengan kebenaran-Mu. Tuhan kiranya berkarya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Pada saat kami akan meneduhkan diri kami. Kami berhenti berkata-kata, kami berhenti menaikkan pujian kami. Tetapi dengan penuh syukur, dengan hati yang juga siap menyambut Engkau, biarlah hati kami menjadi tempat di mana Tuhan mau berbicara, Tuhan mau membentuk, Tuhan mau menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan memimpin kami semua, dan jikalau ada di antara kami yang mempunyai pergumulan yang tidak mudah, biarlah firman Tuhan menjadi penolong, kekuatan, dan hikmat kepada kami semua untuk boleh menjalani kehidupan di dunia ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Setelah sekian lama saya boleh merasakan keterpisahan secara geografis, tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu, maka kembali kita bisa beribadah. Di dalam seluruh masa pandemi ini mengalami berbagai hal ya, dan saya sangat menikmati boleh kembali beribadah secara fisik bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Tema yang kita akan renungkan bersama diambil dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-34 sesuai dengan firman Tuhan yang tertera di dalam Alkitab. Amsal pasal 14 ayat 34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sama maknanya. Kebenaran dijabarkan menjadi keadilan dan kebaikan. Jadi hal-hal yang adil, hal-hal yang baik itu adalah hal yang benar, akan mengangkat martabat bangsa. Tetapi dosa membuat bangsa menjadi hina atau membuat bangsa itu menjadi rendah. Jadi melawan sebuah martabat, maka ada kehinaan, ada noda, ada celah. Bagian firman Tuhan ini dituliskan oleh penulis Amsal di dalam waktu yang begitu lama. Dan sampai saat ini kita sebagai umat manusia terus bergumul dengan masalah kehidupan berbangsa yang adil, yang benar, yang dikatakan menjadi sebuah kemuliaan atau martabat. Saya ingin mengutip perkataan dari pujangga Jawa, Ronggo Warsito, yang berasal dari Keraton Solo. Dia yang memperkenalkan istilah zaman edan. Jadi biasanya orang mengingat kalimat pendeknya, zaman edan atau zaman yang aneh, rusak, gila. Kalau kita enggak ikutan aneh, rusak, gila, kita enggak kebagian, enggak keduman. Kalau lengkapnya, jadi ini adalah bagian dari tulisan dia yang terdiri atas 12 bait sebetulnya. Ya ini tembang di dalam budaya Jawa. Dan ini bagian yang terkenal, saya ambil sebagian saja yang kemudian dijadikan satu kalimat pendek tadi tentang zaman edan. Jadi sebetulnya dia mau membahas lebih lengkap tentang pergumulannya hidup di dalam suatu masyarakat. Menyaksikan zaman yang gila, serba susah dalam bertindak. Ikutan gila sebetulnya enggak tahan, karena hati nurani merasa terganggu. Tapi kalau tidak ikut gila, tidak akan mendapat bagian kelaparan pada akhirnya. Syair ini adalah ungkapan kekesalan hatinya
pada masa pemerintahan Pakubuwono IX yang dikelilingi oleh orang-orang yang suka menjilat, yang suka mencari keuntungan pribadi. Jadi ini merupakan sindiran terhadap kekuasaan. Dan di dalam hal ini menjadi sebuah karya sejarah yang membuat pembelajaran yang sampai sekarang suka dikutip ya oleh orang Indonesia sendiri tentunya, bahwa kalau segala sesuatu itu menjadi enggak beres dan kita ini berada di tengah-tengah kondisi seperti itu, kalau kita enggak ikutan ya kita tuh enggak kebagian apa-apa. Karena pada saat itu ketika seseorang di masanya Ronggo Warsito ini ya, seseorang ingin mendapatkan posisi dalam jabatan, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan keuntungan, ya begitu itu. Di antara semua pegawai keraton Surakarta itu, keraton Solo itu, jadi semua saling memperebutkan harta, saling memperebutkan posisi, dan akhirnya semua orang sama-sama ikutan menjadi tidak waras. Dan ketika seseorang yang benar di dalam kondisi seperti itu, ya dia kelewatan, enggak mendapatkan jabatan, enggak mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Apakah sebuah bangsa itu bisa dikatakan menjadi bangsa yang benar? Bisakah sebuah bangsa dikatakan menjadi sebuah bangsa yang benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pergumulan entah pemerintahannya yang edan tidak waras itu, ataupun juga masyarakatnya yang kalaupun punya pemerintahan yang baik, tapi masyarakatnya itu tidak mau dipimpin untuk menjadi baik. Dan masyarakatnya melawan justru pihak-pihak yang benar. Ini pergumulan yang sama-sama sulit ketika orang benar berada di dalam kepemimpinan pemimpin yang tidak benar. Ataupun pemimpin yang benar punya orang-orang yang dipimpin yang tidak benar. Semua sama-sama menderita. Nah, firman Tuhan itu menyatakan bahwa manusia ini sebetulnya semuanya tidak ada yang benar. Satu orang pun tidak, begitu ya kata Roma pasal 3. Dan penjelasannya itu di dalam Roma pasal 3 itu banyak menjelaskan mengenai keberdosaan manusia, dan penjelasan salah satunya itu adalah karena rasa takut akan Allah tidak ada. Karena takut akan Allah tidak ada, makanya orang jadi hidupnya sembarangan. Nah, beberapa kali kalau saya memimpin pokok doa ya di dalam kebaktian doa, mendoakan untuk pemerintah, mendoakan untuk para pemimpin. Ya, yang saya doakan adalah supaya ada rasa takut akan Tuhan. Indonesia ini mengakui beberapa agama. Jadi itu menjadi sebuah keyakinan dari sebuah bangsa bahwa kita semua ini punya Tuhan. Makanya di dalam Pancasila, sila pertama tentang Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi bukankah kita ini sama-sama melihat, kita ini loh bangsa yang beragama. Semua masyarakat Indonesia harus punya agama. Setidaknya secara formal atau resmi ditulis di dalam KTP ya. Entah apapun itu, tapi kamu mengakui ada Tuhan atau figur pihak yang disembah. Tidak ada yang tidak beragama. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa sebuah bangsa yang beragama itu pasti beres di dalam segala kehidupan politik, moral, dan sebagainya. Betapa sulitnya semua orang yang beragama ini ya untuk mau menerapkan yang baik. Kalaupun ya bukan karena agamanya itu sendiri saling bertentangan, karena itu juga bisa menjadi sumber permasalahan dari sebuah komunitas ya. Kalau bukan karena itu pun ya, jadi kita tidak pernah bermasalah urusan agama satu dengan yang lain. Tapi kita harus mengakui semua orang yang beragama ini sama-sama kehidupannya belum tentu benar. Dan ini adalah pergumulan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka kalau firman Tuhan mengatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa, keadilan, kebaikan itu bisa mengangkat martabat bangsa, maka ini mau bicara tentang orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mempunyai kehidupan moral dan kehidupan
perilaku etika yang baik itu akan membawa kebaikan bagi bangsanya. Akan membawa sesuatu yang indah, yang mulia bagi bangsanya. Nah, sementara kalau orang jahat yang punya kuasa, maka ya pasti ketidakadilan merajalela dan kemudian juga membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. Nah, sebetulnya meskipun pemerintah itu memegang peran, tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana masyarakat yang juga tanda petik ya punya kuasanya sendiri kan. Karena kita tahu kadang-kadang bisa masyarakat itu melawan pemerintah, kudeta dan sebagainya. Jadi pemerintah punya kuasa tapi masyarakat sebenarnya juga punya kuasa. Itu kalau bisa sama-sama melakukan yang benar, wah itu juga sebetulnya membawa dampak yang tidak sedikit. Dan itu akan membangun sebuah negara atau bangsa. Nah, kita sebagai umat percaya, kita ini sudah dijadikan orang benar. Kalau tadi di dalam Roma pasal 3 itu di atas menjelaskan keberdosaan manusia, bagian bawahnya itu memberikan semangat dan sukacita buat kita semua. Karena ketika Tuhan menyatakan semua manusia ini berdosa, tetapi kebenaran Allah itu apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi semua orang yang percaya itu sudah mendapatkan predikat dan juga esensi jati diri sebagai orang yang dibenarkan. Oleh kasih karunia ayat 24 telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang ini mau disampaikan kepada kita di masa setelah Kristus melakukan karya penebusannya. Amsal ditulis sebelum Kristus, sekarang Rasul Paulus menuliskan setelah Kristus yang berlaku bagi kita semua sampai zaman ini ya. Bahwa orang-orang yang percaya Yesus itu dikatakan dia adalah orang yang benar, orang yang dibenarkan. Berarti kita semua bisa mempraktekkan kebenaran karena kita adalah orang-orang yang benar. Nah, maka untuk topik hari ini ya, bagaimana kebenaran meninggikan derajat bangsa ini, saya mau membagikan dua hal besar untuk menjadi pegangan kita bersama. Ya, yang pertama adalah bahwa kita ini punya kewarganegaraan yang bersamaan sebagai warga negara surga dan juga warga negara Indonesia. Dan oleh karena itu kita mempunyai andil di dalam keduanya, baik di dalam kewargaan kita di sorga termasuk kewargaan kita di bumi tercinta Indonesia. Dan oleh karena kita berada di dalam keduanya ini secara bersamaan, mari kita boleh sinkron hidupnya ya sebagai warga negara sorga termasuk sebagai warga negara Indonesia. Dan ini punya prinsip-prinsip yang sebetulnya diatur juga di dalam Alkitab dari sejak perjanjian lama. Bagaimana prinsip seseorang punya tanggung jawab di dalam bangsanya atau di tempat di mana dia tinggal. Nah mungkin ini sebuah ayat yang terkenal ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sering membacanya ya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, ini di dalam perjanjian lama sudah memberikan kewajiban buat umat Allah untuk mengusahakan kebaikan bagi kota di mana mereka dibuang. Jadi ini bukan kota kelahiran mereka, bukan tempat asal mereka. Tetapi Tuhan ngajarin, kamu ini memang di dalam pembuangan. Kamu meninggalkan Israel Yerusalem. Kamu meninggalkan tempatmu, lalu sekarang Tuhan tetap berfirman, kalaupun itu bukan tempat permanenmu, kamu tidak akan selama-lamanya tinggal di sana. Karena kamu sedang dibuang, sedang ditawan gitu kan. Tapi usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi unik sekali bahwa Tuhan itu mengajarkan umatnya berada di mana. Kamu hiduplah di situ hidup yang baik. Kamu hidup bagi dirimu yang baik, tapi kamu juga hidup bagi masyarakat di sekitarmu yang baik. Itu adalah prinsip yang sudah diajarkan di perjanjian lama. Karena prinsip ini mau mengatakan kalau itu kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraanmu. Dan tentu ini benar sekali bukan? Lah kalau kita tinggal di sebuah tempat, kita mau nyaman, ya mari kita mengusahakan kesejahteraan di tempat tersebut. Dan ini diberikan contoh-contoh juga di dalam perjanjian lama bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang berusaha melakukan bagiannya dengan baik kepada bangsa yang berbeda,
bangsa yang tidak menyembah Allah Yahweh, bangsa kafir, betul-betul Tuhan jadikan mereka berkat. Dan salah satu yang terkenal adalah misalnya tokoh Daniel begitu ya. Dia punya reputasi yang bagus, punya integritas di dalam pekerjaan, dia punya batasan-batasan yang tidak akan dilanggarnya meskipun itu mengancam jiwanya. Jadi dia mau hidup benar, dia disayang oleh pimpinan, lalu mengakibatkan iri hati dari orang-orang dari sekitarnya, lalu kepada dia dituduhkan sesuatu untuk menjatuhkan. Nah, kisahnya begitu kan ya. Lalu kemudian ya kita tahu ya, Daniel dan juga 4 temannya itu mengalami hal yang sebetulnya tidak patut mereka terima karena mereka orang benar. Masuk ke perapian sama masuk ke gua singa. Tapi perhatikan bahwa dalam kondisi seperti itu, pemimpin mereka tetap sayang sama mereka. Karena pemimpinnya tahu sebetulnya ini orang benar. Ini orang benar dan melakukan sumbangsi yang baik. Nah kalau ada yang iri hati ya mereka yang gak benar. Mereka yang sebetulnya tidak perlu untuk ada di sana begitu. Kalau di dalam strata kepemimpinan begitu ya. Tetapi Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego ini orang yang benar. Dan pemimpin suka sebetulnya ya kalau pemimpin yang benar ya suka sama orang yang benar. Nah Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, meskipun orang-orang benar ini juga tentu tidak mudah ya, jadi mereka juga mengalami ketidakadilan katakanlah itu. Tetapi Tuhan yang pasti di pihak mereka. Dan oleh karena itu Tuhan memberikan perintah bahwa orang benar ini menjadi sebuah keyakinan gitu ya. Segala tingkah lakunya itu dikuasai oleh hikmat. Nah, Amsal kan kitab hikmat yang disebut orang benar, kebenaran itu adalah ya mereka yang punya hikmat, kenal Tuhan, takut akan Tuhan, itu pasti akan menolong sebuah bangsa untuk menerapkan yang baik, melakukan yang baik. Dan ini ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 tadi bisa dimaknai baik oleh perbuatan-perbuatan yang sifatnya dilakukan pribadi lepas pribadi. Jadi orang benar satu persatu, tetapi juga ini boleh dikatakan menjadi kebenaran yang sifatnya masyarakat. Jadi kalau sebuah komunitas itu sepakat melakukan yang benar, itu dua-duanya bisa diterapkan untuk ayat ini. Baik satu persatu melakukan yang benar ataupun sebuah komunitas sepakat melakukan yang benar, wah itu akan menolong menjadi berkat buat sebuah bangsa. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita memikirkan kepentingan orang lain, ketika kita memikirkan apa yang baik buat sesama, ketika kita bukan hanya sekedar cari keuntungan diri sendiri, disitulah patokan ya yang disebut sebagai kebenaran. Ketika kita mau adil, ketika kita mau mengasihi, nah itu semua ada satu paket di dalam kebenaran Tuhan. Dan dengan demikian itu akan melawan sebetulnya semua dosa dan kejahatan yang mungkin terjadi juga terjadi di dalam komunitas baik pribadi maupun lepas pribadi maupun juga komunitas besar. Contoh sederhana saya berikan, ini bukan di dalam kaitan dengan kebangsaan, tetapi hanya sekedar contoh di dalam keseharian di mana yang baik itu bisa mempengaruhi yang tidak baik. Kalau kebaikan itu bisa kompak begitu ya. Kami misalnya di GKI Puri Indah itu kan hamba Tuhan tuh juga bisa datang dan pergi. Kalau mayoritas hamba Tuhan itu melakukan yang baik, katakanlah saja datang tepat waktu begitu ya, itu akan memberikan dampak. Kalau ada hamba Tuhan yang baru yang masuk, dia akan sungkan kalau dia telatan dan kemudian juga berantakan. Karena apa? Karena dia melihat lingkungannya positif begitu, baik. Jadi kalau nggak baik kan kelihatan beda sendiri. Nah ini yang normal loh ya. Maksudnya ada juga yang tidak normal ya, bodoh amat mereka mau baik, saya enggak baik. Ya tetap ada celah seperti itu. Tetapi saya meyakini kalau semua sama-sama punya sebetulnya hati yang baik, itu akan saling mempengaruhi jadi sama-sama baik.
tidak akan justru membuat jadi merosot semuanya. Kalau semua sama-sama baik, kalau semua ini dikategorikan orang benar. Lalu kemudian kita ada pergumulan juga, misalnya kita mau membentuk kelompok-kelompok kecil. Itu bukan naturnya sebetulnya gereja kita, karena kita sudah terbiasa komisi yang jumlahnya besar begini kan. Jadi setiap kali mau memulai kelompok kecil, kita selalu berpikir bagaimana nanti kalau misalnya ada yang tanda petik males, cari alasan di tengah kelompok itu. Kan kita maunya kelompok itu berjalan bersama-sama. Nah pada waktu itu kemudian saya memikirkan bahwa ayo kita memberikan semangat supaya mereka ketarik. Yang tadinya cari-cari alasan dan punya, ya namanya alasan itu kan dicari biasanya ya. Ya kalau ada halangan tuh dengan nyari alasan kan kita bisa rasakan bedanya. Kalau cari alasan diuber muter terus ya, dan dia enggak akan kemudian punya niatan untuk ayo bersama-sama, ya enggak ada, karena dia memang mau cari alasan untuk menghindar dan menolak dari grup tersebut. Nah saya bilang justru yang kayak gitu-gitu kita pengaruhi, kita jadikan supaya dia semangat, mau kelompok, mau ikut terlibat, nah kira-kira seperti itu ya. Nah saya meyakini bahwa masa sih yang baik kalah sama yang jahat, begitu kan? Masa sih yang niatan yang bagus itu kok kalah sama yang gak bagus. Jadi bagi saya ini adalah prinsip kebenaran firman Tuhan yang juga kalau kita terapkan kita bisa memperjuangkan hal itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak orang Kristen pada saat ini hidup di dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan hal yang baik. Bahkan mereka yang bisa di dalam posisi yang cukup tinggi, yang cukup baik termasuk di dalam pemerintahan untuk melakukan hal yang baik. Jadi sebetulnya pada masa kini di Indonesia ini kita punya banyak kesempatan untuk hal itu. Ya, pelayanan sifatnya kemasyarakatan kita bisa lihat ya. Pada saat COVID berlangsung di Indonesia dan khususnya di Jakarta, bersyukur bahwa sekelompok rekan-rekan di GKY itu ada yang mau repot, berinisiatif, ayo buka Satgas COVID, melakukan Satgas COVID dan kemudian membuka tempat untuk vaksinasi. Nah, gitu ya. Kemudian itu diberikan memang kepada jemaat ya, dibagi-bagi, tetapi sebetulnya juga itu merupakan pelayanan kepada masyarakat umum. Yang pertama di daerah Pluit dan kemudian sempat di beberapa tempat ya. Nah, itu adalah contoh di mana kita sebagai orang Kristen, bagian dari bangsa negara ini bisa melakukan sesuatu yang baik. Ini sepertinya gak terlalu ada misalnya nakal-nakal atau kaitan dengan figur-figur yang tidak baik ya. Tapi kan kita bisa saja memikirkan dalam kondisi yang orang mau melakukan kebaikan aja, mau bikin vaksinasi dan sebagainya, berapa banyak di dalam kondisi mau melayani masyarakat itu pun cari keuntungan. Bukankah kita semua tahu pada saat obat-obatan untuk COVID itu langka. Lalu juga orang itu memang butuh. Lalu harga obat naik berkali-kali lipat. Sampai orang kayaknya nggak masuk akal ya obat kok harganya segitu begitu ya. Pada saat awal-awal misalnya masker itu enggak ada begitu. Langka, harganya jadi berkali-kali lipat. Nah berarti di dalam kondisi seperti itu, ketika kondisi susah, semua sama-sama susah, bukankah kita melihat orang yang sepertinya mau melakukan kebaikan, sepertinya gitu ya, tapi tetap bisa mencari keuntungan dan mencari celah untuk kepentingan sendiri. Nah sampai sekarang itu menjadi pergumulan yang tidak ada habisnya. Dan kita ini gonjang-ganjing begitu ya, apakah misalnya figur atau pihak-pihak tertentu itu pasang tarif yang mahal pada waktu itu untuk PCR, untuk antigen dan sebagainya. Wah pusing. Kita yang susah mengharapkan bantuan, tapi di dalam bantuan itu sendiri ada noda dan kesalahan begitu ya. Jadi bagaimana nih kehidupan seperti itu? Pusing sekali. Nah kalau kita sebagai orang Kristen gereja bisa memberikan apa yang seharusnya tanpa mikirin supaya tetap masih dapat keuntungan begitu ya, tentu itu jauh lebih baik. Menjadi sebuah pelayanan bagi masyarakat. Kalau kita bisa melakukan hal-hal ya di luar COVID itu ya pelayanan seperti bimbingan belajar atau membuat rumah sakit dan sekolah yang baik yang bukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu perlu tekad
Dan itu semakin besar sebuah kegiatan ya tentu perlu apa ya, kerjasama yang kuat, ya perlu dana juga ya, semuanya perlu dipertimbangkan dengan baik. Tetapi kita bisa melihat kalau ada kebenaran, ya akan ada kebaikan. Kalau tidak ada kebenaran, apa yang baik pun jadi berantakan. Karena itu pun dipakai untuk ajang mencari keuntungan diri sendiri. Ini adalah poin yang pertama tentang kita sebagai kewarganegaraan, sorga dan juga bumi, khususnya di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang berikutnya yang saya merasa ini menjadi sesuatu yang pergumulan nyata juga. Bahwa di dalam keberadaan kita di bumi, di Indonesia maupun juga bagian dari dunia ini, ada hal-hal yang menjadi komitmen kita yang mendasar, yang seringkali itu juga mendapatkan tantangan dan ujian. Karena itu bertentangan. Beberapa negara, bersyukur Indonesia sampai saat ini tidak, ya, sudah menerima dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan negara-negara seperti itu ada gerejanya juga kan, dan gerejanya juga diminta untuk bisa melayani pemberkatan untuk pernikahan sesama jenis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita, mendorong kita untuk menghormati otoritas-otoritas politik, kita diminta untuk bayar pajak, taat hukum. Itu di kitab Roma ya, ada tentang pemerintah. Tetapi kita tahu bahwa dalam ajaran untuk mentaati otoritas ini tetap ada batasan. Karena kita mempunyai iman, mempunyai moralitas dan kehidupan Kristen yang memang bagian dari dunia ini, tetapi sekaligus juga berbeda dari dunia ini. Jadi kita ini ada di tengah dunia yang juga mengalami kemerosotan, dunia yang berdosa. Kita menjadi bagian di dalamnya, tetapi orang Kristen yang bijaksana, dia tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan sebagai kesetiaan yang paling mendasar dan paling utama. Karena kita tahu bahwa Allah ini adalah penguasa seluruh bangsa di muka bumi ini dan juga dia mengatasi semua pemerintahan. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah bagian kedua yang saya ingin kita juga pegang. Bahwa ketika kita rindu kita menjadi berkat di dalam komunitas dan negara di mana kita tinggal, kita juga perlu punya hati di mana kita tahu Allah juga ingin menjaga kita dari bangsa atau juga pengaruh yang merusak. Sebaliknya, kita mau dijadikan alat untuk memberkati dan menyelamatkan mereka. Dan ini satu paket, ya, satu paket. Kalau kita mengingat sejarah di dalam kehidupan manusia yang diceritakan di dalam Alkitab ini, saudara sekalian, Allah itu memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang nanti akan menyatakan tentang dirinya. Ya, jadi bangsa Israel dipilih untuk menyatakan Allah di tengah muka bumi. Kepada Abraham, Allah berjanji melalui keturunanmu semua umat manusia di muka bumi akan menjadi berkat. Kemudian Israel dipilih. Dalam perjalanan Israel ada masanya Israel itu di bawah otoritas bangsa lain. Yang pertama di bawah perbudakan Mesir. Maka Allah selamatkan Israel dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian mereka tidak taat dan tidak setia, maka Tuhan pakai bangsa-bangsa lain untuk hukum bangsa Israel. Di bawah Babel, di bawah Asyur, begitu-begitu ya. Nah tetapi sebetulnya Tuhan ingin supaya bangsa Babel, bangsa Asyur ini juga diselamatkan. Makanya Tuhan kasih nabi-nabi. Yunus pergi ke Niniwe. Yunus tak suka setengah mati karena dia bilang ini bangsa jahatnya setengah mati sama Israel. Kenapa saya harus memberitakan tentang pengampunan kepada mereka? Tapi itu sebetulnya hati Tuhan. Nah sampai sekarang pun sama. Kita tinggal di bumi Indonesia. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang diselamatkan di bumi Indonesia. Mungkin kita punya pergumulannya sebagai orang Kristen di bumi Indonesia. Dengan berbagai sikap dari masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin. Lalu kita bisa merasa, ya saya di sini kan menjadi yang pihak penderita begitu ya.
saya yang kena bagian dari perlakuan yang misalnya tidak fair, tidak adil, dan kebijakan yang kurang mendukung. Mesti bagaimana? Nah, kita mesti ingat kembali bahwa Allah mengasihi bangsa Indonesia dan Allah juga ingin bangsa Indonesia diselamatkan. Jadi orang Kristen ada di tengah bangsa Indonesia untuk juga bisa menjadi berkat dan menyatakan kasih Tuhan untuk supaya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang edan itu juga boleh diselamatkan. Jadi kita di dalam poin yang kedua ini tidak boleh berkompromi, bukan sebagai bentuk saya sekedar melawan, tetapi sebetulnya untuk menyatakan Tuhan yang benar, yang sekaligus juga mengasihi orang-orang yang tidak benar. Tuhan yang benar, yang mau supaya orang tidak benar itu melihat kebenarannya melalui kita. Maka di sini kita punya tanggung jawab untuk apa ya? Punya kasih yang besar begitu, seperti kasih Bapa. Karena kalau di dalam poin yang pertama kita tidak bicara mengenai kita yang menjadi pihak yang dipersulitkan, karena kita cuma memikirkan saya warga negara surga, saya warga negara Indonesia, saya mau membangun Indonesia. Nah berikutnya adalah dalam konteks ketika ada hal-hal yang bertentangan, yang jelas-jelas tidak bisa kompromi dan ada kemungkinan kita dirugikan. Ada kemungkinan kita menderita, ada kemungkinan kita disalah mengerti, ada kemungkinan kita menjadi figur yang ditindas. Di dalam kondisi seperti itu pun Tuhan ingin kita tetap punya kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Karena Yesus sendiri menjadi teladan yang demikian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita ini akan menjadi sama edannya dengan yang jahat. Kadang-kadang dorongan kita adalah kalau bisa kita setimpal ya. Kalau dia jahat sama saya, ya ngapain saya baik? Kalau dia jahat sama saya, untuk apa saya harus membalas dia dengan kebaikan? Kadang-kadang pengalaman-pengalaman seperti ini memang kalau sudah di tahap-tahap di mana kita yang merasa sangat dirugikan dan merasa sangat tersakiti, sulit untuk bisa melampaui begitu loh. Diperlakukan nggak benar kok mesti balas dengan benar gitu ya, dengan kasih. Tetapi memang ini adalah bagian yang Tuhan kerjakan di dalam kita ketika Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Bahwa supaya kita ini bisa melampaui kejahatan seperti Allah Bapa mengasihi orang berdosa yang melawan dia. Seperti Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia mengasihi orang yang menyiksa dia di kayu salib. Dan berdoa supaya orang-orang ini bisa diselamatkan. Kita sebagai orang Kristen ini mungkin saja tanda petik kayaknya bisa kayak agak antisosial begitu ya. Beda soalnya sama yang lain. Kita ini sepertinya kontra dengan budaya secara umum. Tetapi keberbedaan itu tidak perlu membuat kita justru menjadi di pihak yang lemah. Karena justru kita tahu Allah yang kita percaya justru Allah yang mengatasi semuanya, jadi kita tidak perlu takut. Allah yang mengatasi segala pihak yang sepertinya ketika saat berada kita di dunia ini kelihatannya punya kekuatan dan kuasa, tapi kita tahu bagaimana akhirnya. Saudara sekalian, maka kalau kita disuruh pilih kembali kepada pujangga Ronggo Warsito tadi ya, kalau ini benar adalah zaman edan begitu, kita ini termasuk bagian yang berkontribusi terhadap keedanan itukah? Atau kita berusaha untuk tetap waras? Saya ingin memberikan ayat yang terakhir yang menjadi penguatan ya buat kita sekalian. Bersama dengan Yesus, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Untuk memberanikan kita melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang penuh kasih di dalam dunia ini. Karena pada waktunya nanti, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan oleh karena itu, kita tahu bahwa semua kuasa, semua otoritas itu ada di dalam Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, dia mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku di dalam Matius pasal 28 itu ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dia memberikan tanda petik pede, keberanian untuk kamu tuh jangan takut. Karena apa? Otoritasnya di saya ini loh, nah, saya utus kamu.
pergi ke tempat-tempat yang mungkin tidak mudah, tapi otoritasnya di Yesus gitu ya. Jadi Yesus memberikan itu kepada murid-muridnya. Pergi, beritakan ya tentang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, ajar kebenaran, lakukan yang benar. Dan biarlah ini juga menolong kita di dalam konteks masing-masing ataupun juga sebagai kesatuan jemaat VTI. Kalau kita ada pergumulan yang sulit, perorangan maupun komunal ya, kita saling menguatkan. Kita tetap yang benar, kita tetap berhikmat, kita tetap punya keyakinan Allah di pihak kita. Dan kalau kita melakukan yang benar, itu justru akan menjadi berkat dan kemuliaan. Dan kalaupun ada kondisi-kondisi di mana kita yang ditentang karena kebenaran itu sendiri, sekali lagi itu sementara. Sementara di mana mereka merasa mereka punya otoritas dan kuasa, padahal sebetulnya otoritas dan kuasa hanya ada di dalam Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, biarlah kami mempunyai pemahaman yang jelas tentang siapakah diri kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, supaya kami tidak takut untuk menyatakan kebenaran, tetapi juga di dalam kasih dan belajar panjang sabar Tuhan, karena kami sendiri tahu bahwa di dalam dunia yang rusak, tidak mudah juga untuk mencoba menerapkan kebenaran itu secara sempurna. Berikan kepada kami hikmat, ketika kami harus berhadapan dengan ketidakbenaran. Berikan kepada kami kasih-Mu, karena Engkau menangani manusia yang berdosa itu dengan sangat luar biasa, bahkan dengan mengorbankan diri, Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus untuk menjadi pengganti kami. Maka cara Engkau menangani dosa itu bukan hanya sekedar di dalam murka, tetapi di dalam kasih dan pengorbanan. Dan kami perlu belajar hal yang demikian juga. Ketika kami tidak sabaran terhadap hal-hal yang tidak benar dan tidak beres di dalam dunia ini. Biarlah kami boleh belajar dan menjadi serupa seperti Kristus, yang benar, yang rela disalah mengerti, yang di dalam kasihnya itu begitu luar biasa dan itu mengubahkan dunia ini, termasuk kami diubahkan oleh kasih Kristus. Dan betapa ini menjadi sebuah tugas tanggung jawab bagi orang Kristen yang begitu luar biasa, yang kalau kami tidak bersandar kepada kuasa Tuhan tentu kami tidak sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.